Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adik-adik yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra sendiri adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis. Dan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Baitul Maqdis ke atas langit. Nah, peristiwa ini terjadi setelah Khadijah radhiyallahu anha meninggal dan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Di sini Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan membawa beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis dengan menggunakan sebuah kendaraan yang bernama Buraq. Ini seperti hewan, warnanya putih, tapi dia lebih besar daripada keledai dan larinya, pergerakannya sangatlah cepat sekali. Ya, sesampai di Baitul Maqdis, Rasulullah SAW salat di sana dan beliau menjadi imam dan di belakangnya para nabi menjadi makmum. Masya Allah, sebuah kemuliaan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelahnya Nabi Muhammad SAW dibawa oleh malaikat Jibril ke atas langit, dimi'rajkan ke atas langit. Sampai di langit dunia. Di langit yang pertama, penjaga pintu langit bertanya, siapa di luar? Jibril menjawab, aku Jibril. Siapa bersamamu? Bersamaku Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Ya, dia sudah diutus menjadi seorang rasul. Maka dibukalah pintunya. Di langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan beliau SAW mengucapkan salam kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam menjawab salam beliau SAW dan mengakui kenabiannya. Setelahnya beliau dimi'rajkan lagi ke langit kedua, dan di sana beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Rasulullah SAW pun mengucapkan salam kepada mereka berdua, dan mereka berdua menjawab salam Nabi SAW dan mengakui kenabiannya. Selanjutnya beliau di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf dan juga beliau mengucapkan salam. Nabi Yusuf membalas salam beliau SAW. Sampai di atasnya langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Begitupun beliau mengucapkan salam kepada Nabi Idris dan Nabi Idris membalas salam beliau SAW. Kemudian di langit kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun. Dan di langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa ketika itu menangis. Kenapa? Ditanyakan kepada Nabi Musa, kenapa engkau menangis? Nabi Musa alaihissalam menjawab, telah datang seorang Nabi yang umatnya lebih banyak masuk surga daripada umatku. Ini yang menjadikan Nabi Musa alaihissalam menangis. Karena umat Nabi Musa banyak, tapi lebih banyak lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Nabi Muhammad dimuliakan dengan banyaknya. Dari penghuni surga yang terbanyak masuk surga adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat ketujuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitunya bapak para nabi. Kemudian Jibril melanjutkan perjalanan beliau bersama Rasulullah. Rasulullah diangkat lagi sampai ke Baitul Ma'mur dan Sidratul Muntaha. Baitul Ma'mur sendiri adalah tempat beribadahnya para malaikat. Setiap harinya masuklah ke Baitul Maqdis itu 70.000 malaikat. Kemudian setiap hari berganti. Yang sudah masuk ke dalam Baitul Ma'mur dan malaikat yang sudah masuk ke Baitul Ma'mur
dia tidak akan masuk lagi. Begitu setiap harinya, 70.000, 70.000, 70.000. Yang sudah masuk nggak pernah masuk lagi. Maka berapa jumlah malaikat? Hanya Allah yang tahu berapa jumlah malaikat. Berarti jumlah mereka sangatlah banyak. Ya. Nah, di sana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung bicara kepada Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya di dunia. Namun nanti di surga, ahlul jannah, orang-orang masuk surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah suatu bentuk fadilah kemuliaan untuk para penghuni surga. Di situ Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk melaksanakan 50 salat sehari semalam. Dan beliau pun turun 50 waktu salat, beliau pun turun dan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Apa yang diperintahkan kepadamu?" Nabi Muhammad SAW menjawab, 50 waktu salat. Nabi Musa mengatakan apa? Umatmu nggak akan sanggup mengerjakannya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keringanan. Nabi Muhammad SAW menengok kepada malaikat Jibril. Apa yang harus dia lakukan? Apakah boleh dia minta keringanan kepada Rasulullah SAW? Maka malaikat Jibril pun membawa Rasulullah SAW kembali untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai berulang-ulang kali Nabi Muhammad SAW naik turun, akhirnya dari 50 waktu sholat sampailah menjadi 5 waktu sholat yang diwajibkan atas kita sampai saat sekarang ini. Ya, Masya Allah. Setelahnya Rasulullah kembali ke Masjidil Haram, dan di sana beliau terlihat seakan masih kaget dengan kejadian yang telah beliau rasakan semalam. Nah, kemudian ditegur oleh Abu Jahal waktu itu, karena Rasulullah SAW ada di dekat Ka'bah. "Kenapa engkau murung, wahai Muhammad?" kata Abu Jahal. Rasulullah SAW menceritakan apa yang telah terjadi padanya semalam. Kira-kira apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? Abu Jahal malah senang. Senang kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini tidak masuk di akal. Nah, ini kesempatan, kata Abu Jahal, untuk merendahkan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Karena saat Rasulullah SAW akan pulang ke Masjidil Haram, beliau melihat ada segerombolan orang yang berdagang yang pulang dari Palestina menuju Mekah. Dan Rasulullah SAW tahu berapa jumlah mereka, tahu siapa pemimpin mereka. Bahkan beliau SAW menunjuki ada onta mereka yang hilang. Nah, ini salah satu cerita yang sangat menarik. Sampai di sana Rasulullah menceritakan apa adanya. Dan di sana dan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada orang-orang Mekah, saksikanlah bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah datang ke Palestina, tidak pernah datang ke Baitul Maqdis. Kalian saksinya, dari semenjak kecil nggak pernah datang ke sana. Namun Rasulullah SAW bisa menceritakan apa saja keadaan Palestina, apa saja keadaan di Baitul Maqdis, bagaimana pintu gerbangnya, bagaimana pasarnya, sehingga orang-orang sudah pergi ke sana takjub. Apa yang diceritakan Rasulullah ini benar semua. Bahkan ketika kafilah dagang pulang dari Palestina itu sampai di kota Mekah, mereka bertanya-tanya kepada orang-orang berdagang ini, apakah kalian datang dari Palestina? Iya. Apakah kalian berjumlah sekian orang? Iya. Apakah kalian kehilangan onta di perjalanan? Iya. Dari mana kalian tahu ini semua? Padahal kami baru datang. Dulu nggak ada internet, ya. Sehingga ini menakjubkan bagi orang-orang pada waktu itu. Ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bukanlah cerita bohong, namun ini adalah sebuah kepastian yang telah dialami oleh Rasulullah SAW.
Namun dengan keadaan seperti ini, dengan mukjizat yang besar ini yang dinampakkan kepada orang-orang kafir Quraisy, apakah mereka masuk Islam? Tidak. Masih tetap kokoh dengan agama nenek moyang mereka. Maka bersyukurlah kita yang telah Allah beri hidayah dalam berdiri dalam agama Islam ini. Maka adik muslim semua harus tetap semangat menuntut ilmu agama, karena agama Islam adalah agama satu-satunya agama yang benar, tidak agama yang lain. Ya, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.